Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ayolah ikhwah azani wa azakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita menjadikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, sehingga di pagi hari ini alhamdulillah kita masih dimudahkan Allah taala untuk bisa senantiasa berusaha istiqamah di jalan Allah taala, di antaranya di jalan talibul ilm, di jalan yaitu menuntut ilmu. Ayolah ikhwah azani wa azakumullah. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan kembali tentang kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, yang pada pembahasan kali ini masuk kepada hadis yang ke-30. Di dalam hadis yang ke-30, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menukil, yaitu hadis an Abi Tha'labah Al-Khushani Jursum bin Nashir radhiyallahu an. Beliau menukil hadis dari Abu Tha'labah Al-Khushani Jursum bin Nashir, semoga Allah meridainya, an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah taala farada faraido, sesungguhnya Allah taala memfardukan, mewajibkan hal-hal yang fardu, hal-hal yang wajib. Fala tudayyi'uha, maka janganlah kalian menyia-nyiakannya. Wa hadda hududan, Allah juga memberikan batasan-batasan, menentukan batasan-batasan syariat maksudnya. Fala ta'taduha, maka jangan kalian melampaui batasan-batasan tersebut. Wa harrama asya'a, dan Allah mengharamkan sesuatu. Allah mengharamkan sesuatu, fala tantahikuha, maka kalian jangan melanggar sesuatu yang Allah haramkan tersebut. Wasakata an asya, juga Allah mendiamkan tentang sesuatu, rahmatan lakum, itu sebagai rahmat bagi kalian, ghairu nisyanin, bukan karena Allah lupa. Fala tabahasu anha, maka kalian jangan membahasnya lebih dalam atau mencari-cari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni dan yang lainnya. Dikatakan hadis yang hasan, namun di dalam tarjihnya, di dalam tahrijnya, di dalam pembahasan masalah hadis, Syekh Albani rahimahullah ta'ala menjelaskan hadis ini adalah hadis yang dhaif, adalah hadis yang lemah, meskipun dikatakan ini hadis yang hasan, dengan banyak uraian yang beliau sampaikan terkait dengan perawinya di sini, yaitu Abu Tha'labah Al-Khushani Jursum bin Nashir. Namun demikian,
Walaupun hadis ini adalah hadis yang lemah dari sisi sanadnya, dari sisi perawinya, tapi dari sisi makna adalah maknanya benar. Sehingga ada hadis yang lain yang dimana hadis ini riwayatnya hasan, dan ini mirip dengan hadis yang kita sebutkan tadi. Hadis yang lainnya dari Abu Darda radhiyallahu an, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, ma ahallallahu fi kitabihi fahuwa halal, wa ma harrama fahuwa haram, wa ma sakata anhu fahuwa afun, faqbalu minallah afiyatah, fa innallaha lam yakun liyansa syai'a, summa tala hadil ayah wa ma kana rabbuka nasiya. Yang artinya bahwasanya di dalam hadis ini, hadis diriwayatkan oleh Al-Bazzar, juga Imam Al-Hakim Al-Baihaqi, dan ini hadisnya dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimallahu taala. Hadis itu berbunyi, ma ahalallahu fi kitabih, apa saja yang Allah halalkan di dalam kitabnya Al-Quran, fahuwa halal, maka itu halal. Wa ma harrama, dan apa yang Allah haramkan dalam Al-Quran, fahuwa haram, itu adalah haram. Wa ma sakata, dan apa yang Allah diamkan, tidak dihalalkan, tidak diharamkan, fahuwa afun, maka itu berarti dibolehkan. Itu berarti dibolehkan. Fa'aqbalu minallah, maka terimalah dari Allah afiyatahu, yaitu kemaafannya, kelonggaran dari Allah Ta'ala yang tidak dijelaskan mengenai halal dan haramnya. Fa innallaha ta'ala, karena Allah Ta'ala lam yakun liyansa syai'a, karena sesungguhnya tidak lupa sedikit pun. Allah tidak menjelaskan bukan karena lupa, tapi Allah memang sengaja membiarkan ada sesuatu yang itu dibiarkan, artinya dibolehkan. Mau melakukan silahkan, tidak juga silahkan. Ya, kalau sudah diberikan kelonggaran semacam itu, jangan kemudian banyak bertanya. Sudah diberikan keboleh, namanya boleh itu silahkan dikerjakan, tidak dikerjakan juga tidak apa-apa. Ya sudah, jangan diperpanjang lagi, sudah jelas soalnya. Ya. Dan ketika Allah tidak menentukan sesuatu itu, dikatakan summa lam yakun liyansa syai'a, itu tidak dikarenakan Allah lupa, tapi Allah memang sengaja demikian. Makanya ada hukum namanya hukum mubah, ya hukum jaiz, itu adalah hukum yang boleh. Dalam suatu hukum dalam fikih misalkan hukumnya mubah, maka namanya mubah itu boleh, boleh dilakukan, boleh ditinggalkan. Yang melakukan, ya, maka itu dipersilahkan, yang meninggalkan juga dipersilahkan. Kemudian dikatakan di sini dalil bahwasanya Allah Ta'ala tidak lupa. Summa tala hadil ayat, Allah kemudian menerangkan dalam ayatnya surat Maryam ayat 64, wa ma kana rabbuka nasiya, dan Rabbmu tidak lupa, dan Allah tidak lupa. Ayyuhal azani wa azakullah. Maka di dalam hadis yang sedang kita bahas ini ada 4 poin hadis, ada 4 poin isi atau maknanya, ada 4 hal. Yang pertama tadi dikatakan di dalam hadis, innallaha ta'ala farada faraid, tentang hal-hal yang fardu, masalah-masalah yang fardu itu yang wajib. Jadi pembahasan tentang masalah yang wajib. Kalau ada yang wajib, fala tudayyi'uha, maka jangan disia-siakan, artinya lakukan. Jadi pembahasan masalah yang wajib. Yang kedua, hadda hududan, Allah memberikan had, yaitu memberikan batasan-batasan, memberikan batasan-batasan. Kalau Allah sudah memberikan batasan ini dan itu, jangan melampaui batas, ya, jangan melampaui batas. Jadi ada batasan-batasannya. Yang ketiga, wa harrama asya, hal-hal yang terkait dengan yang Allah haramkan, yang diharamkan. Kalau diharamkan, maka jangan dilanggar, jangan dilakukan kalau namanya haram. Ya.
Itu yang ketiga. Adapun yang keempat yaitu sakata an asya, Allah mendiamkan sesuatu. Mendiamkan sesuatu, mendiamkan bukan karena Allah lupa. Allah tahu sengaja itu didiamkan. Fala tabhasu anha, maka jangan kalian membahas terlalu dalam. Ya, artinya diterima, mau dilakukan silahkan, tidak juga silahkan. Ayolah ikhwah azani wa azakullah. Kita sampaikan satu persatu di sini terkait dengan 4 poin ini. Yang pertama adalah hal-hal yang wajib. Hal-hal yang wajib berdasarkan hadis yang awal tadi, innallaha ta'ala farada faraid. Allah memfardukan, Allah mewajibkan hal-hal yang wajib. Fala tudayyuha, maka jangan disia-siakan. Yang namanya fardu para jamaah atau wajib, fardu itu bahasa Arab. Wajib bahasa Arab juga. Ya kan ada kata wajib bahasa Arab. Ya. Kalau bahasa kita memang fardu itu artinya wajib. Makanya wajib bahasa Indonesia ini mengambil dari Arab, begitu, dari bahasa Arab. Arti fardu di dalam bahasa Arab, wajib dalam bahasa Indonesia itu adalah sesuatu yang sama. Ya. Kalaupun memang di dalam sama-sama bahasa Arabnya itu juga sama. Fardu artinya wajib, wajib yaitu fardu, sama. Ini tidak berbeda. Kenapa ada dua? Maka para ulama ini berselisih pendapat demikian dan demikian. Itu hanya istilah saja. Hanya istilah saja. Kadang diistilahkan dengan wajib, kadang diistilahkan dengan fardu. Hanya istilah saja. Nah, memang ada yang membedakan terkait dengan masalah hal ini, terkait dengan masalah fardu dan wajib. Namun pada asalnya itu mirip atau samalah dikatakan antara wajib dan fardu ini. Kalau yang membedakan itu Imam Asy-Syafi'i hanya dalam salah satu ungkapan saja, yaitu di dalam masalah haji dan masalah haji, khususnya masalah tawaf, yaitu masalah tawaf. Di dalam masalah tawaf itu ada namanya tawaf ifadhah, ada namanya tawaf wada. Ya, tawaf wada adalah tawaf yang dilakukan ketika jamaah haji telah melakukan rangkaian haji, ya, sampai lempar jumrah Aqabah, ya, kemudian dia ke Masjidil Haram, kemudian tawaf ifadhah. Ini namanya fardu menurut Imam Asy-Syafi'i. Ya, menurut Imam Asy-Syafi'i. Dan konsekuensinya kalau orang tidak melakukan tawaf ifadhah, maka tidak bisa diganti dengan dam, dengan denda. Artinya tidak bisa diganti, berarti dia tidak sempurna untuk syariat hajinya. Adapun kalau tawaf wada, tawaf perpisahan, maka ketika dia tidak bisa melakukannya, masih bisa diganti dengan dam atau diganti dengan denda. Inilah Imam Syafi'i membedakan istilah fardu dan istilah wajib. Namun itu istilah pada asalnya sama-sama wajibnya, sama-sama wajibnya dilakukan. Adapun imam yang lainnya, Imam Hanafi ini mengatakan kalau yang fardu itu ditetapkan oleh dalil yang qat'i, dalil yang pasti, seperti masalah salat, ya, masalah zakat. Adapun yang istilah wajib itu dalilnya dhonni, dalil praduga, misalkan kias, ya, atau kias itu mengkiaskan, yaitu membandingkan antara ini dengan ini. Maka ini juga menjadi bahasanya perselisihan dari para ulama. Walhasil secara umum bahwasanya fardu dan wajib itu sama. Tidak usah bingung dengan pendapat dari para imam ini, ya, karena sama-sama seperti itu. Maka intinya fardu dan wajib itu adalah sama. Yang perlu diketahui justru bahwasanya yang fardu atau yang wajib ini ada dua macam, yaitu fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain dan fardu kifayah. Apa itu fardu ain dan fardu kifayah? Maka dijelaskan, mungkin kita sebenarnya sudah tahu, kita nukilkan dari perkataan atau penjelasan Syekh Utsaimin. Beliau menjelaskan terkait dengan bagian ini
bahwasanya anallaha ta'ala farada ala ibadi faraid. Sungguhnya Allah Ta'ala mewajibkan atas hambanya beberapa kewajiban. Aujaba alaihim alal hatmin wal yakin. Beliau Allah mewajibkannya kepada mereka, kepada hamba dengan kewajiban yang pasti dan meyakinkan. Dan ini ada dua macam, fardu ain dan fardu kifayah. Kalau fardu ain maknanya adalah ma qasada bihil fi'lu wal fa'il, yaitu sesuatu yang dimaksudkan baik itu perbuatannya maupun pelakunya. Kalau berfardu ain yang dituju adalah baik perbuatannya maupun pelakunya. Artinya apa? Perbuatannya harus dilakukan, pelakunya juga harus melakukan. Masing-masing, ya masing-masing hamba ini. Wa wajaba ala kulli ahadin bi'aini, dan diwajibkan untuk semua orang, ya untuk semua orang sendiri-sendiri, tidak bisa diwakilkan, terkait dengan masalah fardu ain ini. Adapun fardu kifayah disebutkan fa innahu ma qasada fi'luhu biqat'in nadhar an fa'ilihi. Adapun fardu kifayah adalah sesuatu yang dimaksudkan yaitu pelaksanaannya, perbuatannya, amalannya dengan melihat salah satu dari pelakunya saja. Kalau tadi seluruhnya, semuanya masing-masing. Kalau fardu kifayah ini amalannya dilakukan, pelakunya pokoknya ada yang melakukan. Bagaimana penjelasannya? Wa hukmu, hukumnya annahu idza qama bi man yakfi. Kalau ada seseorang yang dia telah menegakkan amalan tersebut, perbuatan tersebut, yaitu man yakfi, orang dia sudah mencukupi, sudah melaksanakan amalan tersebut, saqata anil bakin, maka yang lainnya itu sudah gugur. Akan gugurnya sudah tidak wajib lagi. Nah, contohnya anak kira sudah jelas para jemaah, yaitu kalau masalah sholat, masalah fardu ain tentang sholat wajib, yaitu sholat 5 waktu, itu adalah fardu ain. Adapun terkait dengan masalah fardu kifayah adalah sholat janazah, atau mungkin contoh lainnya adzan. Ya, adzan itu juga fardu kifayah. Kalau sedang adzan satu, yang lainnya tidak wajib. Ya, kalau tidak ada sama sekali, ya semuanya dosa karena tidak ada yang melaksanakan. Ya, itu terkait dengan masalah fardu ain dan fardu kifayah. Ayyuhal ikhwah azani wa azakullah. Maka itu sekilas mengulang kembali, mungkin sudah sering kita dengarkan, yang terkait dengan fardu ain dan fardu kifayah. Walhasil intinya terkait dengan fardu ain wal kifayah ini semuanya fardu. Maka jangan sampai kita memiliki pemahaman terhadap fardu kifayah khususnya, hanya fardu kifayah saja ya sudah yang melakukan saya tidak ikut-ikut. Nah, tapi tetap ini satu yang fardu, artinya diusahakan semaksimal mungkin kita ikut berperan. Kalau bisa kita yang mewakili semua kaum muslimin begitu. Ya. Punya niatan, punya semangat untuk mewakili hal itu. Di antaranya itu tadi misalkan sholat jenazah, ya. Kita jangan, kan banyak orang di sana yang bisa melakukan. Saya nggak ikut kan enggak apa-apa, fardu kifayah. Kan sudah gugur kewajiban saya. Maka ini aslinya males, kemudian ditutupi dengan dalil fardu kifayah, jangan ya. Selama kita itu masih bisa bersemangat untuk melakukannya, lakukanlah ya, dilakukan hal itu. Ya ikhwah azani wa azakullah. Maka ini bagian yang pertama yang terkait dengan masalah yang fardu. Maka tadi dikatakan di yang fardu tadi, kalau ada hal yang fardu fala tudayyi'uha, maka jangan kalian sia-siakan. Namanya jangan disia-siakan para jamaah, berarti sesuatu yang wajib, sesuatu yang dimana itu harus kita lakukan, jangan disia-siakan, berarti jangan ditinggalkan. Jangan ditinggalkan.
Misalkan sholat 5 waktu, jangan disia-siakan, ya lakukan sesuai dengan waktunya. Sesuai dengan waktunya. Kita diperintahkan untuk berzakat, ya zakatlah. Karena itu adalah satu yang fardu, satu yang wajib, dan macam-macam. Kalau kita lihat dari sisi makna secara bahasa, sesuatu yang wajib, ya disebutkan di dalam penjelasan dari para ulama, diantaranya oleh Syekh Ismail bin Muhammad Al-Ansari. Beliau menyebutkan fardu itu apa? Fardu adalah ma faradallahu ala ibadi wa alzamahum al-qiyamu bih. Apa yang Allah wajibkan kepada hambanya dan menetapkan mereka untuk senantiasa melakukannya. Jadi yang Allah tetapkan, kemudian Allah memerintahkan pada hamba untuk senantiasa dilakukan. Berarti terus, ya, terus dilakukan selama dia itu mampu untuk melaksanakannya. Adalah satu yang fardu. Sebagaimana masalah sholat para jamaah, seperti sholat 5 waktu, maka itu adalah hal yang wajib, hal yang fardu. Maka tidak boleh kita meninggalkan hal yang fardu itu, meskipun kondisi kita adalah tidak bisa semestinya. Makanya ada namanya rukhsah, ada namanya keringanan. Kalau tidak bisa sholat dengan berdiri, dengan duduk, dengan berbaring, ya, maka itu sholatnya tetap jalan, tapi kemampuannya yang berbeda-beda. Nah, tapi kewajibannya tetap harus dilakukan. Kemudian maksud daripada fala tudayyi'uha, apa yang maksud dengan fala tudayyi'uha? Yang maksud dengan fala tudayyi'uha, Syekh Utsaimin mengatakan ai la tuhmiluha, jangan kalian meremehkannya. Jangan kalian meremehkan yang wajib tersebut. Apa bentuk model tanda meremehkan? Imma bitarkin, bisa jadi meninggalkan kewajiban itu. Itu berarti namanya menyia-nyiakan, meninggalkan. Au bitahawuni, atau dengan meremehkannya, dengan meremehkan itu sendiri. Au bibaksiha au naksiha, atau dengan mengurangi. Sholat 5 waktu dikurangi hanya 4 waktu saja. Itu namanya juga menyia-nyiakan. Juga dikatakan di dalam kitab yang sama kita sebutkan tadi itu oleh Syekh yang sebelumnya yang kita sampaikan, yaitu Syekh Ismail, bahwasanya fala tudayyi'u itu maknanya adalah bitarki awit tahawuni fiha, yaitu dengan meninggalkan atau meremehkannya. Hatta yahruja wakta, sampai kemudian keluar waktunya. Bal qumu biha kama farada alaikum, tapi lakukan sebagaimana diwajibkan. Kelihatannya melaksanakan sholat itu, tapi ternyata dia sholatnya keluar jalur, keluar waktu. Ya, ini berarti meremehkan namanya menyanyiakan. Waktunya sholat duhur dilakukan di dalam sholat asar, ya, padahal tidak dijamak, tidak ada udzur misalkan demikian. Atau juga mendekati waktunya, jadi sholatnya duhur mendekati sholat asar, jadi sekalian, nggak mau repot, ya. Nanti duhur selesai, nunggu sebentar langsung asar. Maka ini juga bisa jadi dimasukkan ke dalam meremehkan atau menyia-nyiakannya ini. Maka dari itu para jamaah, kalau kita sudah mengetahui hal yang fardhu, hal yang wajib, maka hendaklah betul-betul kita usahakan untuk dilakukan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya ya ikhwah azani wa azakullah, terkait dengan hududullah yang kedua. Kalau tadi hal yang wajib, maka jangan disia-siakan. Kemudian yang kedua terkait dengan batas-batasnya Allah, jangan melampaui batasnya. Ada batas-batasnya, jangan melampaui batasnya. Gambaran kita secara umum, ketika kita misalkan ada suatu ketentuan, ya, dalam satu ketentuan itu kita tidak boleh melewati batas ini, batas ini, batas ini, batas ini, kotak misalkan, atau mungkin kanan kiri saja atau depan. Ini ada batasnya. Maka itu sudah mentok di situ. Artinya yang kita lakukan harus sampai di situ, nggak boleh lebih. Kalau lebih namanya pelanggaran. Nah, dalam sepak bola jadinya offset kan, ya.
melebihi karena dia melebihi terlebih dahulu kan gitu. Maka kita mengetahui bahwasanya kalau ada batas-batasnya Allah Subhanahu wa taala, artinya kalau sudah ditentukan ibaratnya sholat itu 5 waktu, maka jangan mengurangi, jangan menambahi. Namanya batasnya 5, kalau 6 itu namanya nambahi, ya. Kalau 4 itu namanya mengurangi. Kalau 6 melebihi batas, kalau 4 mengurangi batas begitu. Jadi jangan dibayangkan melebihi batas, melampaui batas berarti kurang tidak apa-apa. Enggak, itu juga tidak boleh begitu. Karena batas ini sudah jelas begitu. Ya ikhwah azani wa azakumullah. Maka ini kita bicara tentang masalah hududullah, batas-batasnya Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan dalam batasan ini para jemaah, hubungannya dengan yang pertama masalah yang wajib. Misalkan sholat. Sholat sesuatu yang wajib. Di dalam sholat itu ada batasan-batasannya. Kenapa Allah menentukan batasan-batasan itu? Kalau seseorang atau hamba ini melakukan sholat, iya. Tapi ternyata dia melampaui batas atau tidak memenuhi batasnya dan kemudian dilakukannya, maka ada ancaman. Ada ancaman yang berupa hukuman. Di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah 229 Allah berfirman, tilka hududullahi fala ta'taduha wa may yata'adda hududallah faulaika humudz zalimun. Tilka itulah hududullah, itulah batas-batasnya Allah, maksudnya hukum-hukumnya Allah. Fala ta'taduha, maka jangan kalian melampaui batas, jangan kalian melanggar hukum tersebut. Wa may yata'adda hududallah, siapa yang dia itu melampaui batas hukumnya Allah, melanggar hukumnya Allah, faulaika humudz zalimun, itulah orang-orang yang zalim. Orang-orang yang zalim. Oh, zalim banyak perbuatan zalim. Dia menyia-nyiakan sholat, zalim. Perbuatan maksiat, berzina, mencuri, minum khamr adalah perbuatan yang zalim. Ini adalah berarti dia melampaui batas. Karena Allah melarang berbuat zina, Allah melarang mencuri, Allah melarang minum khamr. Ketika dia lakukan, berarti dia itu telah melampaui batasnya Allah Subhanahu wa taala. Maka diancam dengan hukuman-hukuman dari Allah taala jika melampaui batas. Dikatakan orang yang zalim. Orang yang zalim. Ayyuhal ikhwah azani wa azakullah. Terkait dengan batas-batasnya Allah taala, maka disebutkan di dalam penjelasan dari Syekh Utsaimin juga, maksudnya hududun atau hadda hududan ay aujaba wajibat wa haddadaha bi syurutin wa qu'udin, yaitu mewajibkan beberapa kewajiban. Allah mewajibkan beberapa kewajiban dan Allah memberikan batasan dengan apa? Syurut wa quyud. Syurut wa quyud, yaitu dengan syarat-syarat. Nah, syarat-syarat dan juga dengan kaidah-kaidah yang ada, ketentuan-ketentuan yang ada. Jadi ada syaratnya. Kalau kita masalah sholat, ada syarat sahnya sholat, ya. Kemudian ada rukunnya, ada wajibnya, ada sunnahnya. Itu semua adalah hudud, adalah merupakan batas-batasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika disebutkan tentang masalah batas-batasnya Allah, fala ta'taduha, maka jangan kalian itu melampaui batasnya. Jangan melampaui batasnya. Maksudnya apa? La tatajawazuha, jangan kalian tatajawaz, itu melampauinya. Maka dicontohkan ketika seseorang itu melampaui batasnya, maka berarti dia telah keluar dari yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah Rasulullah SAW itu yaitu menegur kepada salah seorang sahabat namanya Usamah bin Zaid, ketika beliau Usamah bin Zaid itu memberikan pembelaan terhadap wanita Mahzumiyah. Wanita Mahzumiyah dari Bani Mahzum yang mencuri pada tahun di penaklukan kota Makkah. Kemudian Rasul mempertanyakan kepada Usamah bin Zaid,
Maka beliau mengatakan, apakah kamu beri syafaat dalam salah satu hukuman had dari hukum-hukumnya Allah? Apakah kamu akan berikan maaf kepada seseorang yang Allah sudah menentukan hukumannya? Yaitu apa kalau mencuri? Potong tangan. Jadi potong tangannya. Maka Rasul mengingatkan di sini bahwasanya kalau sudah ada ketentuan dari Allah Ta'ala dilakukan. Ketika tidak dilakukan berarti bisa dikatakan melampaui batasnya. Maka dari itu ya ikhwah, a'azani wa azakullah, Islam ini adalah agama yang sangat jelas dan sangat rinci. Apapun yang diinginkan dijelaskan. Ini perintah, ini larangan, ini baik, ini buruk. Kemudian dari perintah dan larangan itu pun juga diperinci. Ya, masalah sholat, masalah zakat, masalah puasa, dirinci. Sholat itu bagaimanakah waktunya, ya, bagaimanakah pelaksanaannya, zakat, puasa juga demikian. Semuanya dirinci, diberikan batasan-batasan. Maka ini semuanya supaya manusia tidak bingung. Kita ini para jamaah, kalau misalkan masuk di dalam suatu tempat yang baru, misalkan ini contoh, kemudian kita diberikan suatu pekerjaan di tempat yang baru itu, kira-kira apa yang jadi pertanyaan kita? Pertanyaannya itu ya secara singkat begini, ini boleh tidak dilakukan? Ya, ini boleh atau tidak dilakukan? Kalau saya melakukan ini boleh tidak? Ini melanggar atau tidak? Ya, maka ini adalah bentuk apa? Bentuk kita itu ketika mau melakukan pekerjaan kita ingin tahu batasan-batasannya. Ingin tahu batasannya sehingga kita nanti tidak melanggar batas tersebut. Itu kalau di dunia pekerjaan ma'ruf, orang-orang pada tahu. Ya, sudah mengetahuinya, sampai ada aturan pegawai begini, semuanya adalah merupakan batasan-batasan yang ditentukan. Nah, kalau di dalam urusan antar manusia saja, urusan dunia saja, itu manusia begitu jelinya, begitu memerinci aturan-aturannya, apatah lagi di dalam masalah din, di dalam masalah agama. Maka Allah Ta'ala tentunya lebih mengetahui kondisi keberadaan hamba, keberadaan kita semuanya. Maka Allah tahu ketika diberi batasan ini, maka hamba itu bisa melakukan. Diberikan batasan kebolehan, larangan, maka hamba ini bisa melakukannya. Maka hanya orang-orang yang mereka itu tidak mau kembali kepada Allah, tidak mau mereka mendahulukan Allah tapi mendahulukan hawa nafsunya, itulah yang diperingatkan. Yang diperingatkan fala ta'taduha, jangan kalian melampaui batas. Ayo ikhwah azani wa azakumullah. Maka itu yang terkait dengan masalah batas-batasnya Allah atau hukum-hukumnya Allah. Kemudian selanjutnya di dalam bagian yang ketiga terkait masalah hal-hal yang haram, ya. Wa harrama asya fala tantahikuha. Terhadap hal-hal yang haram maka kalian jangan melanggarnya. Mirip dengan namanya hudud tadi itu, ya. Terkait dengan masalah yang haram maka Allah Ta'ala sudah menjelaskan. Terkait dengan yang masalah hal yang haram, Rasul juga sudah menjelaskan. Tadi sudah kita bacakan di yang awal, hadis yang mirip dengan hadis ini disebutkan di dalam hadis dari Abu Darda, ma ahallallahu fi kitabih fahuwa halal. Apa yang Allah halalkan dalam Al-Quran itu halal, dan apa yang Allah haramkan itu adalah haram, ya. Rasul juga bersabda dalam hadis yang sudah kita bahas sebelumnya, ya, di hadis yang awal, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Yang halal jelas, yang haram juga jelas. Maka di sini ditekankan kalau ada yang diharamkan Allah Ta'ala, maka jangan kalian melanggarnya. Jangan kalian melanggarnya. Apa maksudnya melanggarnya di sini? Maka Syekh Utsaimin mengatakan ketika melanggar itu dikatakan yaitu haruma asya mislu syirk wa uqul walidain. Yang haram diantaranya yaitu sesuatu yang syirik,
Hukukul walidain, durhaka pada kedua orang tua. Qatlun nafs, kemudian membunuh. Allati haramallah, yang Allah haramkan ila bil haq, jadi yang hak. Kemudian khamr, kemudian mencuri dan banyak yang lainnya. Ini hal yang haram. Fala tantahikuha, maksudnya fala taqa'u fiha. Jangan kalian itu melanggarnya, jangan kalian terjerumus ke dalamnya. Jangan sampai kita terjerumus ke dalamnya, yaitu melakukannya, berarti melakukan hal yang haram. Kenapa? Fa inna wuqu'akum fiha intihakun laha. Karena sesungguhnya kalau kalian terjerumus ke dalamnya, itu akan membuat kalian melanggar aturan-aturan tersebut. Ayyuhal ikhwah azani wa azakullah. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 33. Di dalam ayat itu Allah berfirman, "Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal isma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billah ma lam yunazil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Yang artinya bahwasanya, kul, katakanlah, innama harrama rabbiyal fawahisha, hanyalah, kul, katakanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama, hanyalah, harrama rabbi, Allah mengharamkan, kepada Rabbku mengharamkan al fawahish, perbuatan-perbuatan fahisyah, perbuatan-perbuatan yang keji. Ma dhahara minha wa ma batan, baik itu yang tampak maupun yang tersembunyi. Perbuatan keji yang tampak maupun yang tersembunyi haram. Yang tampak mungkin tidak bingung, kita akan mengetahuinya. Orang misalkan dia itu mencaci orang dengan ucapannya, dengan perilakunya, ya, perbuatan-perbuatan keji, mencemooh dan yang lainnya. Tapi kadang-kadang yang batin ini yang nggak kelihatan. Apa yang batin? Ya, dia itu suudon, misalkan buruk sangka, ini perbuatan keji juga. Wal isma, atau perbuatan dosa juga haram tentunya. Wal baghya bighairil haq, dan juga berbuat bughat, yaitu melampaui batas juga. Zalim maksudnya dengan tanpa yang benar. Apakah ada melampaui batas dengan yang benar? Maka jawabannya ada. Kalau memang itu sesuatu yang memang diajarkan. Tadi sempat tertinggal di sini, di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, maka ketika ada seseorang itu melakukan pelanggaran minum khamr, maka kemudian beliau itu menambahkan hukuman yang seharusnya hukuman itu tidak sebanyak itu. Ya, hukumannya ditambah. Kenapa ditambah? Karena para peminum khamr itu semakin lama semakin bertambah. Semakin lama semakin bertambah, maka hukumannya kemudian ditambahkan. Maka dikatakan ketika hukuman ditambahkan di sini, tujuannya adalah untuk membuat jera, agar dia itu jera. Ya. Kita tahu bahwasanya Umar bin Khattab dan juga sahabat, khususnya Khulafaur Rasyidin, ketika mereka memberikan sesuatu, katakanlah seakan-akan adalah hukum yang baru, aturan yang baru, yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW, maka seakan-akan adalah sesuatu yang diada-adakan. Padahal jawabannya tidak. Maka kita sudah pernah bahas pula ketika Rasul bersabda untuk supaya kita itu tamasuk, ya, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di. Ya, wajib bagi kalian di atas sunnahku dan sunnah siapa? Khulafa'ur rasyidin. Artinya sunnahnya Rasul dan sunnah khulafa'ur rasyidin itu sama. Ya, addu alaihi bin nawajid. Maka gigitlah dengan gigi geraham. Ini menunjukkan ketika berpegang teguh dengan sunnahnya Rasulullah dan sunnahnya para sahabat, maka itu sejalan. Itu sejalan, tidak akan berselisih begitu.
Meskipun katakanlah ada orang mengatakan kan itu tidak dilakukan Rasulullah SAW, tapi kalau para sahabat melakukannya itu juga sunnahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak mungkin para sahabat ini kemudian apa bahasa kita neko-neko, ya, neko-neko nggak mungkin. Pasti dia tahu ini benar ini salah. Maka dari itu ya ikhwah azani wa azakullah, di dalam masalah yang haram ini maka hendaklah kita itu juga betul-betul untuk waspada, betul-betul untuk hati-hati. Kembali kepada ayat tadi, melampaui batas, wa antusyriku billah, juga termasuk yang haram adalah engkau berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam yunazil bi sultana, yang dimana Allah taala tidak memberikan keterangan atas hal itu. Wa antaqulu 'alallah ma la ta'lamun, juga dosa, juga termasuk yang haram yang lainnya, engkau mengatakan tentang Allah, mengucapkan tentang Allah sesuatu yang kalian tidak mengetahuinya. Ini yang kadang-kadang sering tidak disadari. Ya. Seseorang mengatakan atas nama Allah, kan Allah demikian, Allah demikian. Padahal dia tidak mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala. Artinya mengetahui dengan benar. Ya. Contohnya ketika dia mengatakan kan Allah itu Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, ya benar, tidak salah. Tapi ketika dia mengatakan itu dalam rangka dia terus-menerus berbuat kemaksiatan, ini yang tidak pas. Ya, yang tidak pas. Apakah Allah akan memberikan rukhsah, memberikan keringanan orang berbuat maksiat terus-menerus? Maka tentunya tidak. Ini tidak akan diberikan keringanan. Nah, maka kalau kita mengatakan tentang Allah harus hati-hati. Harus betul-betul itu ada sumbernya, harus ada dalilnya, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam Sunnah. Maka penting bagi kita para jamaah untuk memahami tentang yang masalah yang haram ini, jangan sampai kita itu untuk melanggar hal ini. Jelaskan terkait dengan masalah yang haram ini. Contoh yang lainnya selain yang ada di dalam ayat terkait dengan masalah khamr. Masalah khamr jelas suatu yang haram. Maka Rasul bersabda bahwasanya kullu muskirin khamrun. Semua yang muskir, semua yang memabukkan, maka itu namanya khamr. Wa kullu khamrin haram. Dan setiap khamr, setiap memabukkan adalah haram. Ya. Maka ini kaidah yang penting, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Setiap yang memabukkan itu adalah namanya khamr, dan khamr adalah haram. Sehingga di sini dikatakan yang penting paling awal adalah kullu muskir, yaitu semua yang memabukkan. Yang memabukkan itu apa saja? Ya semuanya, baik itu berupa khamr dalam arti minuman keras, ataupun khamr dalam arti pil, ya, dalam berupa pil, atau dalam bentuk yang narkoba sekarang ini macam-macamnya kan banyak, ya, ada yang berupa suntikan, ada yang berupa uap, ya, dan macam-macam. Maka itu semuanya termasuk adalah yang memabukkan, dan itu namanya khamr. Itu terkategorikan namanya khamr. Namanya khamr. Wa kullu khamrin haram. Maka setiap khamr itu hukumnya adalah haram. Hukumnya adalah haram. Maka ketika seseorang dia itu memahami makna khamr hanya sekedar minuman keras saja, maka itulah yang dia tidak pas. Dia tidak benar di dalam memahami istilah yaitu khamr ini. Padahal khamr itu tidak hanya minuman keras saja, tidak hanya berupa cairan saja. Maka itu adalah bagian daripada khamr. Juga di dalam hadis yang lainnya Rasul bersabda, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian haram atas kalian. Maksudnya apa? Darah kita itu maksudnya haram, artinya dilarang untuk ditumpahkan. Berarti apa? Pembunuhan, dilarang membunuh satu dengan yang lainnya. Wa amwalikum wa amwalakum, dan harta kalian juga haram. Maksudnya haram untuk diserobot, untuk diambil, untuk dicuri. Jadi larangan untuk merampas harta, mencuri, ya. Kemudian bahasanya narget dan yang lain-lainnya.
Wa aradakum, dan juga kehormatan kalian dilarang kita untuk melecehkannya, melecehkan seseorang, kehormatan seseorang. Itu namanya haram. Maka baik diri kita ataupun orang lain maka harus menjaga. Jangan sampai saling menumpahkan harta, menumpahkan darah, jangan sampai saling merampas harta, dan juga jangan sampai merendahkan kehormatan. Maka itu semuanya perbuatan-perbuatan yang harus kita waspadai. Yang namanya pembunuhan, namanya pencurian, perampasan, namanya pelecehan adalah perbuatan yang haram. Ayyuhal ikhwah azani wa azakullah. Bagi orang-orang yang mereka itu mungkin baru belajar, ya. Kalau ada yang merasa mungkin baru belajar, seakan-akan ketika baru belajar itu yang tadinya dia itu misalkan itu banyak perbuatan yang haram dia lakukan karena sebelumnya tidak paham, sehingga melakukan banyak dosa ini semuanya dilakukan. Begitu dia belajar, kemudian dia mendapatkan pencerahan ikut kajian semacam ini, baca buku dan yang lainnya. Kadang-kadang pikirannya, waduh, Islam ini susah ya. Kenapa? Semuanya tidak boleh. Dulu saya begini tidak boleh, dulu saya begini tidak boleh, begitu tidak boleh. Wah, susah ini Islam. Itulah bagi orang-orang yang mungkin baru belajar. Kenapa dia itu merasa susah? Kenapa dia itu merasa bahwasanya Islam ini menyulitkan dan menyusahkan? Karena apa yang dia lakukan selama ini oleh dia itu adalah perbuatan yang salah, perbuatan yang haram yang dia tidak tahu hukumnya sebelumnya. Begitu dia masuk ke dalam keilmuannya, maksudnya dapat hidayah, kemudian mau belajar, akhirnya baru tahu, baru mengetahui. Nah, tergantung kepada dirinya. Kalau dia mengetahui seperti itu, dia kemudian lebih lebih merasa bersalah, merasa berdosa, maka dia akan bersyukur kepada Allah Ta'ala, ditunjukkan kesalahan-kesalahannya. Tapi bagi orang-orang yang masih dia menuruti hawa nafsunya, ya sudah, dia itu merasa bahwasanya Islam ini susah, gini tidak boleh, gitu tidak boleh, ya semuanya serba tidak boleh, semuanya serba tidak dibolehkan. Maka hati-hati para jamaah, ya. Ini khususnya, mohon maaf, itu bagi orang-orang yang mereka notabene latar belakangnya adalah latar belakang yang mereka mungkin sudah satu menjadi orang yang punya nama terkenal, misalkan demikian. Kemudian dia itu ingin belajar Islam, belum ada niatan yang kuat betul-betul mempelajari Islam, hanya ingin tahu tentang Islam. Maka ketika dia itu ingin tahu tentang Islam, ternyata yang biasanya dia lakukan ternyata nggak boleh semuanya, bisa jadi dia balik lagi, ya, balik lagi karena waduh ini nggak boleh, itu nggak boleh, ya sudahlah nggak jadi kalau begitu, ya begitu, sedikit dosa. Nah, namun sebaliknya kalau bagi orang-orang yang mereka itu benar-benar dia merasa dapat hidayah dari Allah Ta'ala, justru dia bersyukur. Ya bersyukur betapa banyak amalan yang dilakukan yang dulu itu adalah sesuatu yang tidak benar. Maka kemudian dia bersyukur kepada Allah Ta'ala ditunjukkan jalan yang benar, sehingga dia dengan semaksimal mungkin berusaha untuk meninggalkan, baik ditinggalkan secara langsung atau mungkin kalau tidak bisa bertahap. Yang penting ada niatan kuat untuk meninggalkan perbuatan yang tidak dibenarkan tersebut. Nah, di sini para jemaah, hakikatnya di dalam Islam ini adalah mudah. Dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih banyak dibandingkan dengan kesulitannya. Kemudahan kepada Allah Ta'ala itu lebih banyak. Artinya kalau kita kembalikan kepada yang haram dan yang halal dan yang haram itu banyak yang mana? Banyak yang halal. Yang haram justru sedikit. Ya, justru yang sedikit. Tadi di dalamnya dikatakan, ada kata kul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dzahara minha wa ma batan sampai akhir. Di dalam ayat itu ada kata innama. Innama artinya adalah hanyalah. Namanya hanyalah itu maknanya sedikit, ya bukan maknanya banyak. Maka ketika kita mau memahami akan hal ini,
sebenarnya yang Allah haramkan, yang Allah larang itu tidak banyak. Yang dibolehkan itu lebih banyak lagi. Kenapa kita itu kadang-kadang merasa banyak yang dilarang oleh Ta'ala? Karena yang dibolehkan sudah tidak kita pikirkan lagi. Kita begini itu karena dibolehkan, kita tidak mikir lagi. Ya. Tapi ketika tahu yang tidak boleh, baru ini tidak boleh, ini tidak boleh, ini tidak boleh. Padahal yang boleh banyak. Yang boleh adalah banyak. Contoh misalkan, ya, kita mau makan, ya. Orang kalau dia tuh misalkan makan sudah paham dengan tangan kanan, baca basmalah, ya. Ketika minum, bagaimanakah dia itu minum tidak langsung satu gelas. Ketika dia di kebiasaan seperti itu sudah tidak ada masalah lagi bagi dia. Tapi kalau orang belum tahu, minum itu seenaknya sendiri, pakai tangan kiri dengan berdiri dan lain-lain. Karena kebiasaan juga. Karena kebiasaan juga begitu diingatkan, loh kok tidak boleh ya ternyata. Ya, berdiri ya juga dimakruhkan, nggak boleh juga, gimana ini? Ya, akhirnya dia merasa berat. Maka ini semuanya adalah kembali kepada kebiasaan kita. Kembali kepada kebiasaan seseorang. Yang sudah biasa, dia karena sudah refleks bahasanya, ya sudah tidak berat lagi. Tapi bagi yang baru-baru menjadi sesuatu yang berat. Maka yang ingin kita sampaikan di sini para jamaah, bahwasanya apa yang Allah larang, apa yang Allah haramkan itu lebih sedikit dibandingkan dengan yang dibolehkan. Yang dibolehkan itu jauh lebih banyak. Kalau boleh kita ilustrasikan yang lainnya terkait dengan masalah sakit dan sehat. Kita ini lebih banyak sehatnya apa banyak sakitnya? Sehatnya kita yang banyak, insya Allah. Ya, sehat kita itu banyak. Ketika kita sehat kan sering apa? Ya sering lupa, artinya sudah biasa tiap pagi begini-begini. Sakit baru nyadar, oh iya ternyata kemarin saya bisa begini begitu. Merasa berat, sakit itu merasa berat. Seharusnya seperti itu. Kita itu melakukan sesuatu yang haram seharusnya merasa berat, jangan merasa mudah. Maka kalau kita mengetahui amalan-amalan yang haram, maka segeralah kita tinggalkan. Nah, ayo lehwah azani wa azakullah. Terkait dengan hal ini, bahwasanya Allah Ta'ala itu banyak memberikan kemudahan-kemudahan yang halal lebih banyak daripada yang haram. Maka disebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat 87, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Yang artinya bahwasanya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tuharrimu thayyibat, jangan kalian mengharamkan apa-apa yang thayyib, apa-apa yang baik. Ma ahalallahu lakum, sesuatu yang Allah halalkan bagi mereka. Pertama disebutkan adalah jangan mengharamkan hal yang baik. Yang artinya bahasanya sesuatu itu asalnya baik, kemudian tidak boleh kita mengharamkannya. Karena Allah halalkan. Allah halalkan. Jadi kalau itu sudah dihalalkan oleh Allah, jangan diharamkan. Kita tidak suka, kita kemudian katakanlah ketika mengkonsumsi sesuatu itu kemudian kita tidak suka, mungkin efeknya tidak baik dengan kita, jangan mengarah kepada halal dan haram. Karena itu beda masalah. Ya, beda masalah. Contohnya misalkan kita itu tidak suka sayuran, atau salah satu sisi ada tidak suka ikan, misalkan demikian, ya, maka ketidaksukaan kita itu jangan sampai merubah hukum, jangan sampai merubah hukum. Apalagi ketidaksukaan kita itu ada dampaknya. Ibaratnya ketika kita itu tidak suka ikan karena kalau makan ikan kemudian kita itu suka gatelen, biduren, ya, dan lain-lainnya. Itu diri kita, itu diri kita. Kalau sudah seperti itu jangan berdakwah kepada yang lainnya. Jangan makan ikan, kamu nanti makan biduren semua itu, ya, nggak benar.
Ya, itu halal, itu adalah halal. Kalau kita sudah mengajak orang jangan melakukannya, berarti sama halnya dengan mengharamkan. Nggak boleh yang semacam itu. Itu karena diri kita yang lemah. Mungkin kita ada sesuatu yang tidak boleh seperti itu. Ya, maka ini harus didudukkan. Jangan mengharamkan sesuatu yang baik. Kalau memang bagi kita tidak baik, ya memang kita tinggalkan. Supaya apa? Supaya kita tetap sehat dengan tidak menghukumi itu haram. Ya, sekarang ini para jamaah ya ikhwah, kadang-kadang ada orang itu yang gulu, yang berlebih-lebihan, Kenapa? Karena memang banyak orang yang dia itu memang secara data dan fakta itu terkena atau mengalaminya. Itu terkait dengan masalah gula, masalah diabetes ya. Ini kadang-kadang pembicaraannya gulu kadang-kadang, ya. Pembicaraan kadang-kadang gulu. Wes ini makanan tidak ada yang sehat semuanya pasti ada gulanya, begitu. Ya, yang di nasi, yang di ini, yang di itu, ya semuanya pasti ada gulanya. Wes saya tidak mau makan itu semuanya. Nah, ini hati-hati jangan sampai nanti kemudian seakan-akan dia itu menganggap gula ini haram. Dia sakit karena gula tersebut, misalkan demikian, kandungan gula dan yang lainnya. Ya, akhirnya tadi ya istilah aja. Akhirnya dia berdakwah ada orang lain, jangan ini ya, ini banyak gulanya dan demikian. Ya, hati-hati. Jangan kita gulu, jangan berlebihan. Ya, ingat. Itu terjadi karena kesalahan diri kita sendiri. Kenapa kita itu kok gulanya naik? Ya, perilakunya siapa itu? Ya diri kita. Siapa yang nyuruh kita itu kemudian tidak menjaga pola makan, pola hidup yang sebelumnya? Ketika sudah ada di tes, diketahui, baru kemudian bingung. Ya, dan itu kita dengarkan seperti itu para jamaah. Ada yang memang kadang-kadang gulu seperti itu. Ya sudah, kalau memang bagi kita itu tidak baik, kan namanya di dalam makan itu satu halalan, kedua thayyiban. Maka ketika itu tidak thayyib, ya jangan hilangkan halalnya, halal tetap halal. Ya, mungkin ada yang halal thayyib, ada yang halal tidak thayyib, mungkin demikian. Bagi kita yang mungkin sedang diuji Allah Ta'ala, mungkin kena gula dan yang lainnya, maksudnya ukurannya melebihi, ya berarti kita sedang tidak thayyib, tapi tetap halal. Yang mengandung gula tetap halal. Jangan kemudian kita haramkan. Makanya harus hati-hati terhadap hal ini. Ini penting karena apa? Ya karena memang kita itu sukanya latah, demikian. Memang demikian. Ya mohon maaf, pernah mungkin Anda sampaikan, kita pernah mendengarkan salah seorang Shinsei. Apa Shinsei itu? Shinsei itu tabib yang dia belajar ilmu dari Cina, ya. Yang artinya apa? Artinya dia itu mendudukkan, karena memang punya background agama, punya background Tibun Nabawi, maka dia mendudukkan. Mendudukkan apa? Bahwasanya yang namanya gula, kemudian yang lawannya itu yang apa namanya? Makanan yang banyak mengandung micin itu apa namanya? MSG ya, MSG. Ya, dua hal ini bertarung ini antara MSG dengan gula. Ya, dengan MSG ini adalah gula. Artinya apa? Artinya bahwasanya ketika seseorang itu misalkan dia itu memerangi yang namanya MSG, ya bisa jadi nanti dia itu dominan di gulanya ini. Sebaliknya juga demikian. Maka Shinsei ini mengatakan, ya kita itu sudah diberitahu, kulu washrobu wala tusrifu. Makanlah oleh kalian, minum oleh kalian, tapi jangan berlebihan. Kuncinya di sini. Kalau ada makanan mengandung gula, bagaimana kita makan? Silahkan, tapi jangan berlebihan. Mengandung MSG, siapa yang melarang? Tidak ada. Makan juga tidak apa-apa. Yang penting jangan berlebihan.
Maka dia menjelaskan bahwasanya ini sebenarnya bukan masalah bahan makanannya dan yang lainnya, ya pola hidupnya manusia sendiri. Ya, intinya kalau seperti itu jangan sampai mengarah kepada yaitu mengharamkan sesuatu yang halal. La tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum. Jangan kalian mengharamkan yaitu apa yang baik yang telah Allah halalkan kepadamu. Nah, ada ayat berikutnya yang menarik sini, wala ta'tadu. Jangan pula kalian melampaui batas. Yang boleh itu juga jangan melampaui batas. Ya, innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sehingga Allah tidak suka kepada orang yang melampaui batas. Jadi di sini para jemaah sekali lagi mohon ya kalau kita mungkin tidak atau kurang perhatian ya, terhadap istilah-istilah yang nanti sampai mengarah kepada mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram, ya harus banyak belajar. Kalau memang sudah pernah mengatakan itu ya banyak istighfar, banyak istighfar. Intinya jangan mendakwahkan kepada orang lain tentang diri kita yang sedang tidak sehat. Kita nasihat ngajak orang ya. Ya, kalau kita orang sehat insya Allah tidak ada masalah. Ya, orang sehat insya Allah tidak ada masalah karena dia punya pola hidup sehat, makanannya, kemudian dibarengi dengan olahraganya, tidurnya cukup, ada puasanya dan macam-macam. Ya, ini kembali kepada masalah hal-hal yang haram. Maka dari itu ya lehwah azani wa azakullah, penting bagi kita untuk memperhatikan batas-batasnya Allah ini. Kemudian ya lehwah azani wa azakullah. Selanjutnya setelah kita membahas masalah yang haram ini, kemudian yang ketiga, yang keempat ya, pertama masalah faraid, yaitu masalah fardu-fardu. Kemudian masalah yang kedua adalah masalah terkait dengan batas-batasnya Allah. Yang ketiga masalah haram yang terkait adalah tentang masalah apa yang Allah diamkan. Apa yang Allah diamkan, maka jangan kita banyak membahasnya. Yang Allah diamkan artinya Allah memberikan kebolehan. Jangan terlalu mendalam loh. Kalau begini, kalau begitu bagaimana? Nah, maka dikatakan itu bukan karena Allah lupa, tapi justru itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkait dengan hal ini Rasulullah SAW menegaskan bahwasanya Allah Ta'ala itu diam, tidak menjelaskan sesuatu terhadap suatu hukum, tidak mewajibkan, tidak menghalalkan. Itu semuanya adalah karena rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidaklah kemudian dirinci secara mendetil. Maka yang lebih ditegaskan oleh Allah Ta'ala bahwasanya sesuatu yang Allah halalkan maka silahkan dimakan atau silahkan dimanfaatkan. Yang Allah haramkan ditinggalkan. Itu secara umum demikian. Kalau memang ada hal-hal yang kemudian tidak dijelaskan terkait dengan yang halal yang secara khusus, haram secara khusus, maka berarti itu boleh. Karena dalam kaidah dikatakan al-aslu fil asya al-ibahah. Asal dari segala sesuatu adalah boleh. Asalnya adalah boleh. Jadi kalau kita bicara masalah makanan, misalkan masalah makanan, maka makanan itu pada asalnya boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Ya. Kalau ada yang mengharamkan baru kemudian haram. Kalau tidak ada dalilnya ya kembali kepada asalnya, boleh begitu. Makanya kalau kita mengatakan itu haram, itu tidak boleh, mana dalilnya? Ya. Kamu jangan makan ini kayaknya banyak mengandung gula, tidak boleh itu. Mana dalilnya? Tidak boleh. Ya harus ditanya dalilnya, mengatakan harus mendatangkan dalil itu. Maka harus ditanyakan semacam itu, mendatangkan dalil. Kalau selama tidak ada dalilnya maka pada asalnya adalah boleh, mubah. Ya. Ini semuanya adalah sebagai rahmat dari Allah Ta'ala kepada hambanya tersebut. Azani wa azakullah. Kemudian di dalam penjelasan ini pula, ketika ada seseorang kemudian melakukan sesuatu yang hukumnya mubah ini, sekali lagi,
ketika dia melakukan sesuatu yang mubah ini, maka tidak ada celaan baginya karena melakukannya. Kalau dia meninggalkan sesuatu yang mubah ini, maka tidak ada celaan karena dia meninggalkannya. Ya, contoh misalkan makan, secara umum makan, ya, minum ya, secara umum. Orang makan bahasanya tidak dipuji, tidak dicela. Orang tidak makan tidak dipuji, tidak dicela. Pada asalnya demikian. Karena apa ya? Karena makan dan tidak makan adalah mubah saja. Mau makan ada risikonya, tidak makan juga ada risikonya. Nah, itu kan berarti bahasanya dampak. Pada asalnya boleh. Makan silahkan, tidak juga silahkan. Nggak ada yang mengatur. Boleh dilakukan, boleh tidak. Itulah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkait dengan masalah Allah ta'ala itu tidak lupa, karena lupa itu sifat kurang. Lupa adalah sifat kurang. Maka kita tidak boleh menisbatkan, tidak boleh mengarahkan, menyandarkan kepada Allah sesuatu yang negatif, sesuatu yang kurang, tidak boleh sama sekali. Ya. Karena Allah Maha sempurna, Maha baik, maka tidak boleh sedikit pun hal yang kurang itu kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk lupa, ini adalah hal yang kurang, hal negatif. Maka tidak boleh kita sandarkan kepada Allah ta'ala. Karena dalam ayat tadi dikatakan wa ma kana rabbuka nasiya, dan Rabbmu itu tidak lupa. Juga perkataannya Nabi Musa ketika menjawab di dalam ayat Allah surat Thaha ayat 52, qala ilmuha inda rabbi fi kitab la yadillu rabbi wa la yansa. Nabi Musa menjawab, pengetahuan tentang itu ada pada Rabbku. La yadillu rabbi, bahwasanya di dalam Rabbku, di dalam kitab itu di Lauhil Mahfuz. La yadillu rabbi, Rabbku tidak akan menyesatkan, wa la yansa, tidak akan lupa. Maka ini menunjukkan bahwasanya sifat yang kurang tidak boleh dinisbatkan, tidak boleh diarahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayyuhal ikhwah azani wa azakullah. Di bagian akhir tadi dikatakan ketika ada sesuatu yang Allah diamkan karena rahmat dari Allah dan Allah bukan karena lupa, fala tabhasu anha, maka jangan banyak kita membahasnya. Membahas berarti kita bertanya. Namanya pembahasan, membahas satu dengan yang lainnya, itu biasanya saling bertanya satu dengan yang lainnya. Maka jangan banyak bertanya. Nah, terkait dengan hal ini para jamaah, bahwasanya ada larangan kita itu untuk banyak bertanya, bukan larangan bertanya. Ya, kita ini ada larangan untuk banyak bertanya, bukan larangan bertanya. Bedakan. Kalau namanya banyak bertanya, berarti dia itu diberitahu, sudah tahu, nanya lagi. Kalau begini gimana? Kalau begitu bagaimana? Sehingga hanya kemungkinan yang tidak jelas saja begitu. Ya, maka jangan sampai kita itu terkena dengan kebiasaannya orang siapa ini? Orang Yahudi, orang-orang Yahudi ya. Kisahnya Nabi Musa sangat masyhur ya. Nabi Musa dengan sabarnya menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, tapi tanya terus sampai menyusahkan mereka sendiri. Ayyuhal ikhwah azani wa azakullah. Di sini dimaksudkan banyak bertanya itu maksudnya itu menanyakan sesuatu yang dimana kalau itu dijawab itu bukannya malah meringankan beban, tapi malah membuat bebannya semakin berat dari pertanyaan yang dia tanyakan secara terus menerus tersebut. Nah, disebutkan di dalam ayat Allah Ta'ala surat Al-Maidah ayat 101, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya in tubdalakum tasukum wa in tas'alu anha hina yunazzalul Qur'an tubdalakum afallahu anha wallahu ghafurun halim. Wahai orang yang beriman, la tas'alu an asya, jangan kalian menanyakan tentang sesuatu kepada, ini di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan kalian menanyakan
tentang sesuatu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, intu badalakum tasukum, yang jika itu diterangkan kepadamu itu malah membuat dirimu itu susah, membuat dirimu itu susah. Wa intas alu, dan jika kalian menanyakan, hina yunazzalul Quran, ketika Al-Quran masih turun, artinya Al-Quran belum sempurna di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, turun secara apa? Bertahap. Ya. Ketika Quran belum diturunkan secara sempurna, dalam arti belum lengkap syariat diberikan kepada Rasulullah SAW, kemudian banyak bertanya, maka ini memberatkan. Ya. Maka dikatakan jika kamu menanyakan ketika Quran sedang diturunkan, tubadalakum, maka nanti pertanyaanmu akan dijelaskan oleh Al-Quran, akan dijawab di dalam Al-Quran. Ya. Wallahu anha, Allah telah maafkan tentang hal itu. Artinya kalau tidak tahu, kemudian saat itu di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, mungkin ada orang bertanya tentang ini, wahai Rasul bagaimana ini begitu, padahal belum sempurna. Maka kalau dia bertanya karena ketidaktahuannya, nanti Allah akan jelaskan. Kalau memang itu Allah akan jelaskan dalam Al-Quran. Kalau misalkan dia ternyata mengada-ngada atau memperbanyak tadi, masih dimaafkan. Masih dimaafkan. Wallahu ghafurun halim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Tapi di sini catatannya para jamaah, dikala Al-Quran sudah sempurna, sudah turun, ya, maka tugas kita adalah bagaimanakah kita itu mempelajari dan memahami Al-Quran, ya, bukan lagi mempertanyakan hal-hal yang dimana itu nanti akan memberatkan. Jadi disebutkan terkait dengan bertanya ini, jangan sampai salah paham, boleh kita itu untuk bertanya, tapi jangan membiasakan diri untuk banyak bertanya. Ya, banyak bertanya itu konotasinya negatif, ya, sebenarnya negatif. Tapi kalau bertanya tidak ada masalah, ya tidak ada masalah. Kalau boleh kita katakan para jamaah, orang yang dia itu bertanya, biasanya pertanyaannya mungkin ya 1, 2, 3 masih wajar lah. Kalau sebelumnya dia itu bertanya 1 misalkan, dijawab tanya lagi, dijawab tanya lagi, dijawab tanya lagi. Nah ini yang harus waspadai seperti itu. Beda dengan orang yang memang dia itu bertanya tentang 5 hal yang berbeda. Nah, ini memang dia belum tahu. Ya, 1A tanya tentang ini, tentang ini, tentang ini, beda-beda, beda-beda, itu beda. Ya. Tapi kalau dia itu bertanya seperti ini kemudian dijawab, lah kalau begini, lah kalau begitu, bagaimana? Ya, maka ini adalah orang yang dikatakan banyak bertanya. Maka mungkin terkait dengan ini peristiwa ketika diturunkan ayat tentang masalah haji. Masalah haji ketika Allah mewajibkan haji itu cuma sekali. Maka ada sahabat menanyakan Rasulullah SAW, apakah wajib haji ini sekali saja? Rasul terdiam. Rasul tidak mau menjawab, ya, karena tahu kalau dijawab, ya, apakah setiap tahun misalkan dijawab iya, ya otomatis akan setiap tahun wajib haji dan itu berat begitu. Makanya Rasul tidak menjawabnya. Maka ini terkait dengan hal itu. Maka ketika ada kita mau menanyakan sesuatu dan kemudian ternyata isi pertanyaan itu akan lebih memberatkan, maka hendaklah dipending, hendaklah ditunda, ya, hendaklah kita pikir lagi ini bermanfaat atau tidak pertanyaan hal ini. Ayyuhal ikhwah azani wa azakullah. Kemudian berkaitan dengan masalah ini pula, maka kita hendaklah berhati-hati di dalam masalah menanyakan sesuatu yang tidak penting, apalagi sesuatu itu yang memang terjawab pun itu juga tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya, dan tidak dijawab pun ya juga tidak ada masalah begitu, ya. Apalagi ini di dalam masalah hal yang gaib, masalah hal yang gaib, maka kita jangan sampai menanyakan lebih. Kalau itu sesuatu yang gaib, namanya gaib adalah kita tidak mengetahuinya, ya. Kalau kita tanya, ya belum tahu orangnya, namanya gaib. Maka jangan kita banyak bertanya tentang yang gaib. Artinya sesuatu yang belum terjadi. Itu jangan kita menyelami, mendalami tentang masalah yang gaib-gaib itu. Artinya apa para jamaah? Ketika sudah diterangkan tentang
sesuatu yang itu gaib sudah diterima. Sudah diterima masalah itu, jangan lebih diperdalam. Ya, contoh misalkan kita diberikan informasi, kita menerima hadis tentang masalah kejadian di hari kiamat. Banyak hadis-hadis tentang hari kiamat. Ya, Quran juga menjelaskan. Itu kan yang gaib. Artinya sesuatu yang memang belum terjadi. Maka kita jangan terlalu banyak mendalam terkait dengan berita tersebut ketika kita sudah jelas bagaimanakah penjelasan tentang hari kiamat tersebut. Artinya kalau sudah ada dalam Al-Quran, dalam hadis, itu yang kita terima. Lebih dari itu, maka kita hendaklah memahami hal tersebut. Jangan terlalu mendaki-daki, jangan terlalu mendalam-dalam. Ya, misalkan ada berita atau pembahasan gaib terkait dengan masalah apakah di surga, apakah di neraka, apakah kemudian di sirat, di perjalanan di jembatan itu, di yaumul hisab, ya, yaumul mizan. Maka kalau sudah ada informasi seperti itu, dengarkan, pahami, dan persiapkan diri kita untuk bisa selamat di itu semuanya. Ya. Contoh, misalkan di dalam masalah yaumul hisab, tentang masalah hari perhitungan amal. Maka di dalam syariat dijelaskan, kaum muslimin itu nanti akan dihisab, yaitu amal baik dan amal buruknya. Amal baik dan amal buruknya. Adapun orang-orang kafir, dia yang dihisab hanya amal buruknya saja, karena tidak punya amalan baik. Ya, di akhirat tidak ada amalan baiknya. Nah, kita seharusnya memikirkan, karena sebagai seorang muslim, apa amalan baik kita, apa amalan buruk kita. Yang baik kita jaga, kita istiqomahkan, yang buruk segera kita tinggalkan dan kita istighfar dan taubat. Kita jangan terlalu menanyakan tentang orang kafir. Ya, padahal orang kafir di dunia itu dia berbuat baik, berbuat ini, berbuat itu. Masa Allah tidak kasihan terhadap mereka dan yang lainnya? Ya sudah, itu bukan urusan kita gitu. Itu bertanya semacam adalah memberatkan, ya. Itu bukan urusan kita, itu sudah, itu sesuatu yang tidak perlu dibahas lebih panjang lebar. Kita bersyukur karena kita amalan baik buruknya dilihat Allah Ta'ala. Orang kafir amal baiknya tidak dilihat, karena memang dia tidak punya perbuatan baik kepada Allah ketika di dunia. Ya, di akhirat apalagi, ya. Maka dari itu ini jangan sampai kemudian merasa kasihan, bertanya tentang ini dan itu. Itu terkait dengan masalah amalan atau masalah-masalah yang gaib, ya. Ayo ikhwah azani wa azakullah. Kemudian juga disebutkan contoh yang lain, masalah yang dimana kita itu jangan terlalu banyak, bahasa kita kerennya itu bahasa kira mana ya, kepo. Jangan kepo, jangan banyak bertanya. Salah satu contohnya ayat ini dalam surat Al-Isra ayat 44. Di dalam ayat itu disebutkan tusabbihu lahus samawatus sab'u wal ardu wa man fihin wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Artinya tusabbihu lahus samawatus sab'u wal ard, bahwasanya langit yang 7 dan juga bumi semuanya bertasbih ya kepada Allah Ta'ala, wa man fihin, dan juga apa yang ada di dalamnya di langit dan di bumi. Jadi semua yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa min syai'in illa yusabbihu bihamdih, dan tidak ada sesuatu pun melainkan mereka bertasbih juga bihamdi, memujinya. Jadi semua dikatakan ini adalah semua apa yang di langit dan di bumi. Ini kalau kita lihat itu berarti selain manusia, yang artinya kalau manusia kita tahu, ya. Namun dikatakan di sini Al-Quran walakin la tafqahuna tasbihahum, tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Berarti kita manusia itu tidak tahu bagaimanakah tasbihnya benda-benda langit.
tasbihnya benda-benda yang ada di bumi. Kalau kita contohkan pohon itu bertasbih, ya. Kemudian hewan-hewan itu juga bertasbih. Nah, maka dikatakan la tafqahuna tasbihahum. Kalian tidak mengerti tasbih mereka. Ini sebagai jawaban. Ketika kita katakan bahwasanya semua ini bertasbih lah. Memang pohon ini bisa bertasbih. Kita jawab, ya bisa. Loh, gimana tasbihnya? Ya enggak tahu begitu loh. Kok enggak tahu katanya bisa. Nah, apakah tasbihnya ini dan itu? Nah, ini bertanya-tanya enggak ada gunanya. Allah sudah katakan kalian enggak ngerti, ya sudah, enggak ngerti jangan ditanyakan. Jangan ditanyakan lagi. Sampai diteliti, didengarkan, diberi ini, diberi itu, gimana tasbihnya. Sudah dikatakan Allah Ta'ala kamu enggak paham tentang tasbihnya mereka. Mereka bertasbih. Mereka bertasbih. Ya mungkin kalau sebagai isyarat, sebagai tanda, yaitu suara-suara hewan misalkan, itu diantara tanda-tanda tasbihnya mereka bisa jadi demikian. Artinya tidak memastikan, tapi itu sebagai tanda. Maka kalau ada sesuatu yang kita tidak paham dan tidak ada manfaat kita tanyakan lebih dalam, maka tidak perlu ditanyakan. Nah, kemudian yang bagian ini yang mungkin terkait dengan masalah bertanya, maka oleh karena itu disebutkan para sahabat radhiyallahu anhum, mereka itu terkait dengan masalah bertanya, mereka sangat menahan diri dari bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Ya karena mereka tahu tentang aturan ini. Tapi beda dengan orang-orang umum. Kalau zaman dulu orang-orang Badui. Makanya sahabat itu senang kalau ada orang Badui datang, ya. Karena kalau nanya itu cespleng, nanya itu to the point begitu, ya enggak tedeng aling-aling. Maka saya juga menjelaskan di sini, karena sahabatu radhiyallahu an qad fahimu dzalik. Para sahabat paham dengan itu tentang jangan banyak bertanya karena itu akan bisa memberatkan. Wa kufu an soal illa fi ma la budda min. Mereka tidak akan bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali sesuatu yang memang harus ditanyakan. Harus ditanyakan. Jadi kalau memang tidak harus ditanyakan ya enggak, menahan diri. Karena apa ya? Karena nanti apa yang jadi bahasanya yang mereka pikirkan, ya Rasul juga mengetahuinya ketika turun ayat Rasul akan menyampaikannya. Maka kemudian dikatakan wa kana yujibuhum, maka mereka merasa takjub, merasa senang. Ayyaji al-a'rab, ketika datang seorang A'rab atau beberapa orang Arab Badui, yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fayasma'una wa ya'una, maka mereka mendengarkan dengan seksama dan mereka menjaga atau mereka apa yang dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika datang orang-orang Badui mereka senang karena mereka tanya langsung pada Rasulullah SAW yang para sahabat ini menahan diri. Yang menahan diri. Karena orang tidak paham, tanya justru wajib. Mungkin di awal-awal dulu sudah kita sampaikan, memang bentuk-bentuk pertanyaan itu ada macam-macam. Kalau bagi orang yang jahil, orang yang dia itu tidak tahu, bukan berarti dia itu orang bodoh, tidak tahu satu permasalahan, dan dia ingin tahu masalah itu, yang tujuannya supaya dia itu kemudian bisa mengamalkannya, maka wajib dia untuk bertanya. Contoh masalah yang wajib atau fardu ain, masalah sholat, masalah wudhu, masalah zakat, masalah puasa. Kalau dia tidak tahu tentang hal itu, justru wajib bertanya. Tujuannya apa? Supaya tahu dan bisa mengamalkannya. Ya, maka ini orang-orang yang dia itu orang yang jahil. Adapun orang yang dia itu sudah memahami, tugas berikutnya adalah mengamalkan, bukan bertanya lagi. Ya. Ada sisi kebolehan ketika orang yang paham ini bertanya bukan untuk dirinya, tapi untuk memberikan pelajaran kepada yang lain lewat kalau ustadznya, kalau waktu itu zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, maka boleh. Yang penting jangan kemudian bertanya untuk menyinggung yang lainnya.
Kadang-kadang pertanyaannya, Ustadz, ini ada seseorang begini-begini, maksudnya menyinggung, ada orang itu disinggung. Kalau pertanyaannya supaya dia paham, tidak masalah. Tapi kalau menyinggung ya dihindari. Dia itu orangnya sudah ngaji sekian lama, tapi perilakunya masih begini dan begitu, gimana ini Ustadz? Nah, ini adalah istilahnya yaitu menyinggung, maka itu dihindari. Nah, jangan seperti itu. Maksudnya mau menasehati, tapi caranya seperti itu dan indikasinya jelas. Ini yang dimaksud adalah ini, ya, tidak boleh. Ya, itu dihindari. Ayo ikhwah azani wa azakumullah. Kemudian ada pertanyaan yang juga harus kita waspadai dan harus dihindari. Ini di bagian akhir terkendali sebelum kita sampaikan faidah, yaitu jangan sampai kita terkena waswasnya syaitan. Ketika waswasnya syaitan itu kemudian mengganggu, menggoda manusia termasuk diri kita, itu kemudian mempertanyakan tentang Allah Ta'ala. Ya, ada dua hadis yang kita harus ingatkan. Rasul bersabda, yaitu ya'ti syaitan ahadukum. Syaitan itu akan datang kepada salah seorang di antara kalian. Dia akan datang dengan menanyakan apa? Man khalaqa kada. Siapa yang menciptakan ini? Jadi setan itu membisikkan pada diri kita. Dia akan membisiki, pertama mengatakan siapa sih yang menciptakan, katakanlah menciptakan tumbuhan, menciptakan gunung dan yang lainnya. Man khalaqa kada, siapa yang menciptakan ini? Ya, artinya diteruskan. Siapa yang menciptakan ini? Oh, si ini. Menciptakan ini siapa? Oh, ini. Ini menciptakan di Uber, ya, dikejar terus begitu. Kemudian kalau sampai perkataan hatta yaqul man khalaqa rabbuk, siapa yang menciptakan Rabb, menciptakan Allah, maka beliau katakan fa idza balaghahu, kalau sampai pertanyaannya seperti ini, fasfal yasta'id billah wal yantahi, maka berlindunglah kepada Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, dan selesaikanlah, enggak usah dilanjutkan. Ya, enggak usah dilanjutkan. Di sini para jamaah, kalau antar person menanyakan semacam ini mungkin bisa dikatakan itu jarang. Kecuali yang bertanya adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Allah. Tapi yang dikhawatirkan sekali itu ketika yang menanyakan itu hembusan setan itu pada diri kita sendiri, bukan berkaitan dengan orang lain. Itu yang sangat berbahaya. Ini sangat berbahaya. Makanya jangan sampai kita terlalu mendalam di dalam bertanya, menanyakan tentang Allah, ya itu tidak boleh. Tugas kita bukan menanyakan tentang Allah, Allah yang bertanya kepada diri kita nantinya. Ya, maka kita hendaklah mengikuti, kita melaksanakan apa yang Allah perintahkan, selesai, itu tugas kita. Atau jawaban kalau tidak isti'adah, minta perlindungan kepada Allah Ta'ala dalam hadis lain, la yazalun nas, senantiasa manusia yatasa'alun, mereka senantiasa bertanya terus, ya, karena digoda oleh setan. Apa pertanyaannya? Hada khalaqallahul khalqa, Allah menciptakan ini, Allah menciptakan itu. Kalau sampai pertanyaan man khalaqallah faman wajada min dzalika syai'a falyaqul amantu billah. Kalau sampai ada pertanyaan siapa yang menciptakan Allah, ucapkan amantu billah. Ya, karena tidak ada jawabannya. Tidak ada jawabannya, maka katakan amantu billah atau a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang memang kita harus hindari. Jangan sampai kita kemudian jadi was-was dikarenakan hal semacam itu. Itulah ya ikhwah azani wa azakumullah, bab yang terkait dengan masalah ini. Sebelum kita akhiri, sebagai khulasah, sebagai kesimpulan dari hal ini, ada beberapa poin yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama tadi sudah jelas bahwasanya Allah Ta'ala memberikan hal yang wajib, hal-hal yang fardu, yang kita jangan sampai menyia-nyiakannya. Kemudian yang kedua, bahwasanya Allah juga menentukan batasan-batasannya, batasan-batasan syariatnya atau hukum-hukumnya, maka kita juga jangan melampaui batasnya. Nah, sedikit kita tambahkan bagaimanakah melampaui batas padahal ini niatnya baik. Kita mungkin teringat atau kita mengenal tentang kisahnya 3 orang yang mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin apa?
ingin melakukan amal ibadah yang baik. Karena apa? Karena melihat dirinya itu enggak sebanding dibandingkan dengan ibadahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di antara tiga orang ini mengatakan, mereka diantaranya mengatakan, ana asumu wala uftir, aku akan berpuasa terus dan aku tidak akan berbuka. Karena pengen apa? Pengen dekat kepada Allah Ta'ala, pengen dekat kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, ana akum wala anam, aku akan sholat terus nggak akan tidur, ya. Yang ketiga, ana la atazawwajun nisa, aku tidak akan menikah. Maka ketika hal ini didengar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul menjawab, amma ana, adapun aku Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa usolli wa anam, aku sholat dan aku juga tidur. Wa asum wa uftir, aku berpuasa dan aku juga berbuka. Wa atazawwajun nisa, aku juga menikah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, siapa yang benci dengan sunnahku maka bukan termasuk golonganku. Inilah yang melampaui batas para jamaah. Niatnya bagaimana? Bagus. Niatnya supaya dia itu betul-betul fokus ibadah terus. Yang puasa terus, nggak ada berbuka. Ya. Kemudian yang sholat terus, tidak tidur. Ada yang tidak menikah. Ya, ingin ibadah terus, ternyata tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, hal yang haram maka adalah jangan sampai dilanggar. Jangan sampai dilanggar. Kalau kita terjerumus di dalam yang haram, maka yang namanya dosa kan ada dua. Yang pertama apa? Dosa besar, kabair. Yang kedua, dosa kecil, shaghair atau shaghirah. Bagaimanakah caranya untuk menyelesaikan dua dosa ini? Kalau yang kabair maka harus dengan taubatan nasuha, dengan taubat. Kalau dosa besar, kalau orang melakukan dosa besar, maka cara agar diampuni Allah Ta'ala dengan melakukan taubat. Adapun kalau dosa kecil, maka itu bisa terhapus dengan kebaikan, dengan amal baik yang lainnya. Sebagaimana Rasul bersabda, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'a al hasanah tamhuha. Ikutilah hal yang buruk, dosa, dengan al hasanah, kebaikan, amal baik akan menghapuskannya. Ini adalah dosa-dosa yang kecil, bukan dosa-dosa yang besar. Kemudian apa yang Allah diamkan, maka sebagai rahmat dari Allah Ta'ala, maka kita jangan terlalu mempertanyakan tentang apa yang Allah diamkan. Dan Allah diam itu bukan karena Allah lupa, tapi memang sengaja Allah mendiamkan untuk yaitu rahmat, untuk kasih sayang kepada hambanya ini. Itulah ya ikhwah azani wa azakumullah, bab yang kita bacakan terkait dengan hadis yang ke-30 ini tentang batas-batasnya Allah yang diharamkan. Wallahu a'lamu bis-shawab. Fadal kalau ada yang ditanyakan. Kami bacakan pertanyaan Ustaz dari jamaah. Yang pertama terkait hukum fardu kifayah, salah satunya azan. Jika di suatu daerah sebuah musola atau masjid untuk zuhur dan asar terkadang ada azan, kadang tidak ada azan. Saat bertanya pada salah satu penduduk, di sini adzan zuhur kalau pas ada si fulan saja, pas si fulan libur kerja hari Ahad. Catatan si fulan ini marbot dan juga kerja sebagai tukang di daerah yang agak jauh dari masjid tempat dia menjadi marbot. Pertanyaannya, bagaimana sikap kita? Apakah kita diperbolehkan adzan di masjid tersebut? Baik, jazakallahu khair. Yang pertama, secara hukum sudah jelas bahwasanya fardu adalah fardu kifayah. Fardu kifayah artinya tidak terbatas di satu tempat tertentu, yang artinya desa misalkan. Ya, ketika di luar desa itu sudah ada yang adzan, karena sudah waktu adzan masuk, ada yang adzan, selesai sudah. Karena ini adalah menyangkut bukan komunitas-komunitas desa, kota dan yang lainnya. Intinya sebagaimana kita sudah tahu ada jadwal, kalau sudah ada yang mengumandangkan adzan di suatu daerah, apalagi terdengar, itu sudah selesai. Artinya sudah gugur kewajibannya. Adapun yang kedua terkait dengan masalah apakah boleh adzan di situ, maka dilihat kondisi yang ada. Kalau memang di situ dipersilahkan
Kalau memang di situ dikatakan memang yang biasanya adzan tidak ada, kemudian kita di situ mau adzan, ya boleh kita untuk bertanya orang yang ada di situ. Insya Allah kalau memang di situ namanya musola, apalagi misalkan masjid, kemudian ada yang adzan, ya insya Allah mereka tambah senang, ya, tambah senang. Cuma kadang-kadang kan memang nggak tahu mau menyalakan mic-nya gimana kan, karena tidak tahu. Ya sudah, pokoknya diadzani di sekitarnya itu dibolehkan. Walhasil intinya boleh kita itu misalkan punya inisiatif untuk adzan di situ, yang penting hendaklah menyampaikan ke salah satu warga yang ada di situ siapa, supaya nanti kita diketahui, ya, diketahui, dan itu adalah lebih baik tentunya. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya, mau bertanya Ustadz, bagaimana caranya menasehati anggota keluarga yang masih merokok karena dia menganggap rokok tidak diharamkan dalam Quran dan Sunnah, tak ada hadis yang mengharamkan rokok. Sudah. Nah, tayyib. Memang permasalahannya para jamaah terkait dengan masalah hal ini, seseorang ketika dia itu tidak punya ilmu, kemudian dia itu diberi ilmu, dia akan lebih mudah. Yang agak susah ketika seseorang itu dia memiliki ilmu tapi ilmunya salah. Ilmunya salah atau tidak benar. Sehingga ketika dia diberitahu yang benar, ya akhirnya membantah. Akhirnya dia menjawab. Nah, kalau yang demikian itu namanya terkena yang namanya syubhat. Maka kalau kita menasihati mereka, silahkan kalau memang memiliki keilmuan lain, itu tidak pakai dalil. Kalau dengan dalil mungkin dia membantah seperti itu. Artinya kita pakai dari tinjauan kesehatan, tinjauan untung rugi dan yang lainnya, mungkin bisa mengena di situ. Mungkin bisa mengena. Ya, karena ketika dimasukkan dengan masalah hukum, kenapa dia tidak mau? Ya karena dia pandangannya haram kan menurut antum, menurut saya kan enggak, kan begitu. Dia mengatakan haram menurut kita, dia mengatakan tidak haram. Ya sudah, enggak boleh memaksa, akhirnya begitu. Ya susah, enggak ketemu kalau seperti ini. Tidak akan ketemu. Ya, coba mari kita dudukkan dengan baik-baik, apa sih manfaatnya dan apa sih bahayanya tentang masalah rokok ini, ya. Kalau mereka mau diajak bahasanya duduk bareng, kemudian sudah wes nggak usah masalah dalil, masalah efek, masalah kesehatan, masalah untung ruginya. Ini kira-kira gimana? Insya Allah kalau kita memiliki keilmuan, dalam arti kita bisa memiliki kecermatan untuk mengarahkan dia untung ruginya rokok itu, dia akan menyadari, akan mengetahui. Dari sisi kesehatan, paling-paling dia akan mengatakan, oh yang yang rokok juga sehat-sehat aja. Iya, itu kan tanpa data dan tanpa survei begitu. Yaitu orang-orang lama semacam itu. Ya, apalagi kalau misalkan orang sampai pada tingkat yang syubhatnya tinggi, ya, nggak rokok juga mati kan. Nah, itu syubhat tingkat tinggi seperti itu. Nah, maka kita sampaikan bahwasanya untung ruginya dan kaitkan terutama itu dengan anggota keluarganya. Jadi ketika dia itu misalkan merokok, kemudian dia itu dalam sehari berapa, kemudian kalau dihitung dalam sebulan berapa, kalau itu kemudian dibelikan uang itu untuk keluarganya, untuk ini dan itu, kan lebih manfaat. Mungkin dengan cara semacam itu dia lebih menyadari, ya, daripada kalau dihitung satu hari satu pak, kemudian 30 hari 30 pak ini berapa dibelikan ini untuk anakmu, untuk istrimu, kan itu lebih senang. Ya mungkin dia akan lebih sadar dari sisi situ. Ya, kalau memang dengan masalah dalil sudah mentok semacam itu, maka kita ajak yaitu secara akal, ya, secara akal untung ruginya
situ. Apalagi kalau dia mau menerima informasi, ya, pemilik rokok atau pabriknya yang memiliki rokok tidak merokok. Ya. Nah, itu ada sesuatu informasi yang demikian, maka itu perlu disampaikan ke dia. Ya. Jadi itu yang bisa Anda sampaikan, wallahu a'lam bishawab. Baik, dari ruangan barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Ada Ustaz, sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya, ghibah itu kan hukumnya haram, ya kan? Nah, kalau seperti ini gimana? Hukumnya termasuk haram apa enggak? Misalkan aja saya bilang sama istri saya, kasihan ya tetangga kita itu kok sering ghibah. Kamu jangan sampai ikut-ikut loh lah. Omongan saya dengan istri saya ini termasuk ghibah apa bukan? Itu. Pertanyaan yang kedua, mengenai rokok tadi, itu yang jelas hukumnya haram atau makruh, karena ada dua pendapat. MUI sama Tarjih Muhammadiyah itu mengatakan haram, tapi banyak juga para kiai mengatakan makruh karena dia yang merokok, kan gitu kan? Pertanyaan di sini. Nah, terus kalau itu memang haram, bagaimana pendapatan yang diperoleh dari karyawan yang bekerja di pabrik rokok? Apakah itu termasuk haram atau tidak? Itu. Apalagi barusan ditemukan penelitian bahwa di dalam filter rokok itu ada mengandung unsur dari unsur babi. Yang mana tujuannya unsur babi ini adalah untuk mencegah supaya racun rokok itu nggak masuk ke paru-paru. Otomatis secara tidak langsung kita kan menghisap babi itu ke dalam diri kita. Bagaimana dengan amal-amalan baik kita dengan efek itu? Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib, yang pertama tadi yang terkait dengan masalah ghibah ya. Jadi menghibah itu adalah menyampaikan tentang orang lain akan sesuatu yang dia tidak suka. Ya. Tadi pertanyaannya bagaimana kalau kita itu menyampaikan kepada istri kita tentang orang lain yang suka menggibah, terus kita menyampaikan antum atau kamu jangan sampai seperti dia yang suka menggibah. Begitu nggih? Ya. Ini sebenarnya justru berisi nasihat. Ini adalah berupa nasihat kepada istri kita, jangan meniru orang-orang yang suka menggibah. Kalau menggibah itu biasanya disebutkan gibahnya itu apa? Ya, itu loh, orangnya itu sukanya begini. Berarti ada isi yang dibicarakan itu apa? Itu namanya menggibah. Tapi kalau kita menyampaikan pada istri kita, kamu jangan seperti dia, tetangga itu, orang itu dan yang lainnya, karena dia suka menggibah. Apa yang dia gibah kita tidak sampaikan, ya tidak menyampaikannya. Maka kita mengingatkan kepada istri kita jangan meniru yaitu orang-orang yang suka menggibah. Itu malah justru merupakan nasihat. Ya, merupakan nasihat. Kalau sampai di situ adalah nasihat. Tapi kalau misalkan kita tambahkan dia itu sukanya membicarakan orang lain seperti ini, seperti inilah, kita nanti terjerumus juga akhirnya ke gibah itu. Jadi ambil umumnya. Ya diambil umumnya bahwasanya itu tidak baik, maka kita jangan mengikuti dia. Untuk materi-materi isinya dan yang lainnya ya tidak kita perinci, tidak kita sampaikan. Ya tahulah pokoknya orang yang suka menggibah itu tidak baik, maka tinggalkanlah. Ya, wallahu alam. Kemudian yang kedua terkait dengan masalah rokok ya. Kalau masalah hukum, ya kalau dikatakan ikhtilaf, perselisihan itu karena memang ada unsur ininya, ada unsur kepentingan pribadinya, Kalau kita kembalikan kepada dalil, bahwasanya banyak dalil yang menunjukkan tentang
semua yang ada terkait dengan masalah rokok adalah sesuatu yang madharat. Sesuatu yang madharat, bukan sesuatu yang baik. Maka dikatakan diantaranya wala tulhikum amwalukum wala tulhikum amwalukum ila tahlukah. Janganlah kalian membinasakan diri kalian di dalam kebinasaan. Ya, ini salah satu ayat yang umum bahwasanya kita itu jangan membinasakan ke dalam kebinasaan. Itu merokok adalah merupakan salah satu sarana, salah satu bahasanya dikatakan awal, tengah, dan akhirnya akan membinasakan. Maka ini memang kalau kita kembali kepada orang-orang yang mereka itu mengatakan makruh, ya, mengatakan makruh, ya otomatis memang karena mereka masih merokok begitu. Ini dia mengatakan makruh itu, tidak mengatakan haram. Ya, tinggal perbedaan di sini mana yang sharih, mana yang rajih. Maka kalau kita katakan yang rajih adalah yang haram. Ya, hukumnya adalah haram terkait dengan masalah merokok ini yang bagi kita adalah hukumnya yang haram, yang sharih atau yang rajih. Adapun yang makruh maka itu hukumnya lemah atau hukumnya itu lemah, tidak sharih, tidak rajih. Kemudian terkait dengan efek, terkait dengan akibatnya, kalau itu memang haram, maka bagaimanakah dengan pabriknya, dengan pegawainya dan yang lainnya? Yaitu berdampak. Itu memang berdampak. Maka dari itu orang-orang yang mereka itu mendapatkan penghasilan dari barang yang haram, maka dia akan berdampak pada dirinya. Ibaratnya ketika dia memiliki hasil dari situ, minimal hasil yang dia dapatkan itu tidak berkah. Ya, tidak berkah itu jangan dianggap berarti dia itu misalkan jadi katakanlah manajer di perusahaan rokok kemudian tidak kaya. Kaya memang, dia memang kaya. Kalau dia seorang muslim misalkan kaya, tapi lihat bisa jadi tidak berkahnya mungkin dia itu jauh dari Allah Ta'ala. Dia tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka memang penghasilan dari barang-barang yang semacam itu ketika asalnya memang itu haram, maka hasilnya juga haram. Hasilnya juga haram bagi dia. Bagi dia, bukan bagi orang lain. Ya, bukan bagi orang lain. Artinya kalau dia bekerja di situ tahu bahwa ini adalah nggak boleh, kemudian dia melakukannya, ya dia berarti haram. Tidak hanya itu juga, maka dia terkena ayat juga, yaitu aslinya wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan, tapi dia itu kemudian ta'awun, bekerja sama dalam dosa dan permusuhan. Berarti melakukan dosa, karena ini haram dilakukan berarti kan dosa. Nah, ini juga akan berpengaruh kepada dirinya. Maka orang-orang yang bekerja di tempat-tempat yang haram semacam itu, maka hasilnya pun bagi dia itu juga dia adalah haram. Yang artinya kalau misalkan kemudian apa yang dia miliki, yang dihasilkan, dia belanjakan ke orang lain, bagi orang lain tidak. Tapi bagi dia haram itu tadi. Bagi orang lain tidak. Kenapa? Ya, tidak ikut-ikutan karena orang lain ini. Ibaratnya seperti contoh mudahnya orang yang mencuri, ketika dia dapat hasil demikian kemudian dia belanja, ya, hasil curiannya adalah haram. Tapi kemudian dia ketika belanja di toko, apakah penjual toko itu haram menerima hasilnya? Tidak jawabannya, karena dia tidak ikut-ikutan dan tidak usah nanya. Tidak perlu untuk bertanya. Maka itu sesuatu yang memang pada asalnya itu haram, maka siapa yang dia itu ada di dalamnya, maka itu memang termasuk yang haram juga. Wallahu a'lam bishawab. Ada lanjutannya Ustaz tadi, karena tadi disebutkan tidak haram untuk orang lain, berarti untuk anak istrinya dinafkahkan gitu tidak apa-apa Ustaz. Nah, ini tahu atau enggak? Nah, ngerti atau tidak? Istrinya nggih. Loh, artinya orang tuanya ini ayahnya, yang bapaknya, dia kerja misalkan di perusahaan rokok. Istrinya tahu apa enggak? Ketika dia tahu kemudian tidak menasehati, kemudian dia malah menikmati, ya sama hukumnya. Hukumnya sama. Beda kalau misalkan istrinya tahu menasehati, kemudian
dia meminta untuk dinafkahi sebagai kewajiban seorang suami itu meminta yang secukupnya. Secukupnya artinya itu yang memang dia butuhkan untuk hidup. Kalau bisa meminta dari hasil yang lain, itu yang dia minta. Ya, yang dia minta dari situ. Maka di sini harus kembali kepada tahu atau tidaknya itu yang penting. Karena namanya orang lain ini memang macam-macam ya, kadang ya keluarganya, kadang orang lain juga. Kalau orang lain selain keluarga jelas mereka tidak tahu menahu. Kalau keluarganya dia ketika tahu tugasnya adalah untuk menasihati. Sekarang ambil contoh begini. Kalau ibaratnya seorang ayah ini bekerja di situ, istrinya tidak mau, anaknya tidak mau, ya. Terus apa gunanya dia bekerja di situ? Otomatis kan dia nanti akan keluar begitu. Istrinya apalagi misalkan memiliki keyakinan yang kuat, sudah saya tidak mau kamu hidupi dengan hasil itu, saya tak cari sendiri, misalkan demikian. Ya, itu boleh. Istri semacam itu boleh karena apa ya? Karena dia tidak mau menerima sesuatu yang haram. Nah, ini harus hati-hati ketika kita ada satu tempat yang dimana itu tempat yang tidak dibolehkan, yang haram, kemudian efeknya itu besar. Efeknya itu adalah dampaknya besar sekali. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya karena cukup. Sudah jam. Ya, jazakallahu khair, barakallahu fikum. Mungkin kita cukupkan di sini dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.